Saham-saham teknologi asal Amerika Serikat meluncur bebas karena melonjaknya minat terhadap model kecerdasan buatan atau AI asal negeri Cina atau Tiongkok. Namun tak hanya DeepSeek, perusahaan asal China lainnya, Alibaba, juga turut membuat gebrakan di industri AI dengan meluncurkan Qwen 2.5 Max pada Rabu lalu yang diklaim keunggulannya melampaui ChatGPT, Llama, bahkan DeepSeek itu sendiri. Harga saham Nvidia raksasa chip asal Amerika Serikat pada Senin 27 Januari 2025 anjlok 16,9%, setara hampir 600 miliar dolar AS atau sekitar 9.600 triliun rupiah. Balik lagi di channel gua, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar bikin panas dunia teknologi, yaitu AI dan chip baru buatan Tiongkok yang bikin pasar Amerika Serikat ketar-ketir. Nah, lo pasti tahu, Tiongkok sekarang itu lagi gencar-gencarnya ngembangin teknologi AI dan juga chip. Nah, kali ini kita bakal kumpas tuntas gimana perkembangan mereka bisa bikin Amerika Serikat itu khawatir. Pertama, kita bahas AI buatan Tiongkok yang lagi heboh banget, namanya DeepSeek. DeepSeek is a Chinese AI startup that was formed in 2023 and spun out of a hedge fund. DeepSeek R1, model AI mereka, punya kemampuan yang gila-gilaan dalam melakukan pemrosesan bahasa, seperti coding dan juga matematika. Nah, yang bikin Amerika Serikat khawatir, DeepSeek ini dikembangkan dengan biaya yang super efisien. Bayangin saja, biaya pelatihannya cuma sekitar 6 juta dolar Amerika Serikat. Jauh di bawah model sejenis buatan perusahaan Amerika Serikat lainnya. Menurut laporan Reuters, DeepSeek juga menggunakan chip Nvidia yang H800 begitu, dengan total biaya kurang dari 6 juta dolar Amerika Serikat atau tepatnya hanya 5,6 juta dolar Amerika Serikat saja. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan miliaran dana yang dikeluarkan raksasa teknologi AS untuk AI. Nah, selain itu, DeepSeek juga open source. Nah, yang mana artinya siapa saja orang bisa mengakses dan juga ngembangin teknologi ini. Jadi jelas bahwa AI ini menjadi sebuah ancaman yang sangat besar bagi Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat masih mengandalkan dengan model berbayar mereka untuk mendapatkan sebuah AI yang bagus. Revolusi AI dan potensi kemampuan teknologi Cina itu menimbulkan ancaman langsung terhadap dominasi Amerika Serikat. Nah, munculnya terobosan biaya rendah DeepSeek khususnya mengancam para pemimpin AI di Amerika Serikat seperti OpenAI dan Anthropic. Dan mereka itu telah menginvestasikan miliaran dolar dalam mengembangkan model AI terkemuka mereka. Saham-saham teknologi asal Amerika Serikat meluncur bebas karena melonjaknya minat terhadap model kecerdasan buatan atau AI asal negeri Cina atau Tiongkok. Nggak cuma DeepSeek, Tiongkok juga punya AI yang menarik lainnya, dan pastinya nggak kalah canggih. Ada Qwen dari Alibaba, yang mana AI ini itu jago banget dalam melakukan pemrosesan bahasa alami dan juga tugas-tugas yang kompleks. Namun tak hanya DeepSeek, perusahaan asal China lainnya, Alibaba, juga turut membuat gebrakan di industri AI dengan meluncurkan Qwen 2.5 Max pada Rabu lalu yang diklaim keunggulannya melampaui ChatGPT, Llama, bahkan DeepSeek itu sendiri. Terus, ada juga Kimi dari Monsoon AI yang nawarin fitur-fitur inovatif dan berpotensi jadi pesaing kuat di pasar asisten AI. Now, another Chinese AI model, Kimi K1.5, has emerged, claiming to be as good as or even better than O1. This marks the rise of Chinese AI models, with Kimi K1.5 outperforming OpenAI's GPT-4o and Claude 3.5 Sonnet in several key areas. Kemudian yang sama-sama kita tahu, yang lagi viral di TikTok kali ini, yaitu ada Hallyu AI, aplikasi yang bisa ngerubah foto jadi video gerak seperti kungfu. Ini dia contohnya. Nah, ini bukti bahwa kalau AI di Tiongkok itu juga kreatif banget dalam membuat aplikasi hiburan. Nah, kehadiran AI ini pasti makin bikin Amerika Serikat khawatir karena Tiongkok makin gencar ngembangin teknologi AI mereka. Nah, sekarang kita bahas chip buatan Tiongkok yang lagi jadi sorotan, yaitu Kirin 9000S. Chip ini diproduksi oleh SMIC dan dipakai di ponsel Huawei Mate 60 Pro. Yang bikin heboh, chip ini dibuat dengan teknologi 7-in-1
Padahal Amerika Serikat udah berusaha keras untuk ngebatasin akses Tiongkok ke teknologi chip yang canggih. Nah, dari sini menunjukkan bahwa kalau Tiongkok berhasil ngakalin sanksi Amerika Serikat dan terus berinovasi, jelas bahwa keberhasilan ini menjadi pukulan telak buat Amerika Serikat yang selama ini mendominasi di industri chip. Perusahaan raksasa Amerika Serikat seperti Nvidia langsung bereaksi dengan akan meluncurkan chip terbaru mereka sebagai jawaban atas blokir total yang dilancarkan pemerintah Joe Biden dan juga kemajuan chip dari China. Perkembangan AI dan chip Tiongkok ini jelas berdampak besar pada pasar Amerika Serikat. Banyak perusahaan teknologi Amerika Serikat yang sahamnya langsung anjlok gara-gara berita ini. Misalnya saham Nvidia, salah satu perusahaan chip terbesar dunia, langsung turun drastis. Saham-saham yang mengalami tekanan besar diantaranya adalah Nvidia yang anjlok hampir 17%, Broadcom 17,4%, dan AMD yang turun 6,4%, Microsoft melemah 2,1%, dan juga Planter merosot 4,4%. Harga saham Nvidia raksasa chip asal Amerika Serikat pada Senin 27 Januari 2025 anjlok 16,9%, setara hampir 600 miliar dolar AS atau sekitar 9.600 triliun rupiah, yang juga bisa dibilang hampir 2,7 kali lipat dari nilai anggaran belanja pemerintah Indonesia pada APBN 2025. Ini nunjukin bahwa kalau pasar Amerika Serikat itu benar-benar khawatir sama perkembangan teknologi yang ada di Tiongkok ini. Pejabat Amerika Serikat mengaku khawatir China akan melakukan penyalahgunaan terhadap AI ini. Sementara perwakilan Beijing menegur Wexton atas pembatasan dan tekanan terhadap teknologi AI ini. Kemudian beberapa anggota parlemen Amerika Serikat telah menyuarakan kekhawatiran bahwa China dapat mendukung penggunaan deepfake yang dihasilkan oleh AI untuk menyebarkan disinformasi politik. Nah, walaupun udah nunjukin kemajuan yang sangat pesat, Tiongkok masih menghadapi beberapa tantangan. Nah, mereka masih perlu ningkatin kemampuan produksi chip yang canggih dalam skala besar. Tapi Tiongkok juga mempunyai peluang yang sangat besar. Dukungan pemerintah yang sangat kuat dan juga pasar domestik yang besar jadi model penting buat mereka untuk ngembangin teknologi ini. Nah, selain itu, teknologi ini juga terus berusaha buat narik talenta-talenta ahli di bidang semikonduktor. Perkembangan chip teknologi AI ini itu nggak cuma berdampak pada persaingan Amerika Serikat dan juga Tiongkok, tapi juga pada industri semikonduktor global. Kemudian negara-negara lain juga itu mulai tertarik melihat Tiongkok sebagai pemain penting dalam industri chip dan juga AI. Kedepannya, kita bakal ngelihat persaingan yang makin ketat di dunia industri dan juga chip. Nah, ini bisa menjadi pemicu inovasi dan bikin harga chip itu makin terjangkau. Intinya, perkembangan AI dan chip Tiongkok lagi jadi sorotan dunia. Keberhasilan mereka bikin chip 7nm jadi bukti nyata bahwa kemajuan teknologi mereka itu sedang lagi naik. Kemudian, persaingan Amerika Serikat dan juga Tiongkok di bidang teknologi bakal terus berlanjut dan kita bakal ngelihat gimana dampak di masa depan. Jadi itulah adalah sedikit pembahasan tentang perkembangan AI dan juga chip yang ada di Tiongkok. Oh ya, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, itu adalah video pertama gua yang ngebahas tentang AI. Nah, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dengan ngelakuin hal itu, gua jadi semangat untuk buat konten-konten menarik teknologi lainnya.